Sejarah Persib hari ini. Bursa transfer diperpanjang. Kenapa? Juara Liga 1 tak bisa main di AFC. Arema uji coba versus Madura, kok bisa dapat izin? Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Oktober 5 tahun silam, Persib berhasil mengangkat trofi Piala Presiden untuk pertama kalinya. Persib yang kala itu dilatih Jajang Nurjaman berhasil menaklukkan Sriwijaya FC di final Piala Presiden. Sriwijaya FC yang kala itu dilatih oleh Beni Dolo harus takluk 2-0 atas gol yang dicetak oleh Ahmad Jufrianto di menit ke-6 dan gol Makan Konate di menit ke-44. Sejarah ini mungkin akan sulit diulang Persib dalam waktu dekat. Pasalnya jangankan Piala Presiden, bahkan Liga pun belum jelas nasibnya. Namun pelatih Persib Robert Rene Albert optimis kompetisi akan tetap digelar walaupun dengan format dan waktu yang berbeda. Kini kedua pahlawan Persib kala itu di final Piala Presiden 2015 lalu tak lagi berseragam Persib. Ahmad Jufrianto kini berseragam Bayangkara FC, sementara Makan Konate berseragam Persebaya Surabaya. Bicara soal Makan Konate, memang pemain asing yang satu ini tak begitu lama berbaju Persib, yakni hanya selama 2,5 musim saja, yaitu di akhir musim 2013 hingga musim 2015 saja. Namun meski singkat, pemain ini sangat berarti bagi sejarah Persib. Kontribusi dan prestasi yang dipersembahkan untuk Persib akan selalu dikenang para bobotoh. Berbeda cerita dengan beberapa pemain asing berikut. Para pemain asing ini awalnya digadang-gadang mampu mengangkat prestasi Persib, namun justru menjadi stagnan dan kacaunya permainan Persib. Alhasil para pemain asing ini usianya tak berlangsung lama di Persib. Lalu siapa saja pemain asing yang didepak Persib kurang dari 1 musim karena tak berkontribusi? Inilah daftar pemain tersebut dari tahun 2017. Yang pertama ada Rene Mihelic. Pemain asal Slovenia ini didatangkan pada awal kompetisi 2019 lalu. Prestasinya yang pernah berlaga di Liga Champions Eropa membuat Persib kepincut. Namun alih-alih menjadi motor di lini tengah Persib, Mihelic justru tak berkembang. Ia pun harus didepak Persib pada Agustus 2019. Posisinya digantikan oleh Omid Nazari. Yang kedua, Artur Gevorkyan. Pemain asal Turkmenistan ini sempat tampil impresif di laga awal Liga 1 2019 dengan mencetak 2 gol. Namun setelah itu ia tak bisa berbuat banyak. Performanya anjlok, alhasil ia hanya tampil sebanyak 9 kali di Persib dan mencetak 3 gol saja. Ia pun didepak Persib bersama Rene Mihelic dan posisinya digantikan Kevin Van Kiepersluis. Yang ketiga adalah Kevin Van Kiepersluis. Harapan Rene Albert mendatangkan Kiepersluis untuk menggantikan Gevorkyan adalah pemain asal Belanda ini akan mampu mendongkrak posisi Persib di pertengahan musim. Namun gaya permainan Kiepersluis yang monoton membuat ia hanya tampil 15 laga dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Di akhir musim ia pun dicoret Persib dan digantikan oleh Geoffrey Castillon.
Dan yang terakhir dan yang paling mengenaskan adalah Charlton Cole. Berlabel bintang timnas Inggris dan pernah bermain di Liga Inggris, membuat Cole diharapkan mampu menjadi striker mematikan di lini depan Persib kala itu. Namun kenyataan permainan Cole jauh dari harapan. Ia pun menjadi pemain asing pertama tersingkat di Persib, yakni dari Maret 2017 hingga Agustus 2017, atau hanya 5 bulan saja. Dan yang lebih parah, Cole hanya bermain 5 laga di Persib tanpa gol dan assist. Posisi Cole kala itu digantikan oleh Ezechiel Nduasel yang justru tampil terengginas bersama Persib. Sementara itu, di tengah kompetisi yang terhenti selama 7 bulan, banyak klub yang pusing membayar gaji pemain. Meskipun pembayaran gaji hanya 50%, namun klub-klub merasa berat karena tak ada pemasukan. Bahkan tak sedikit klub yang terancam bangkrut dan membubarkan skuadnya. Namun tidak halnya dengan Persib. Sejak kompetisi di stop hingga kini, pihak Persib tetap membayar gaji para pemain, pelatih, dan staf ofisialnya. Hal ini yang membuat pelatih Robert Rene Albert salut pada manajemen Persib. Rene Albert mengatakan Persib adalah contoh tim sepak bola profesional di Indonesia. Persib tetap berkomitmen pada hak-hak para skuadnya. Saya respect dengan manajemen Persib. Saya tahu situasi sedang sulit untuk klub. Kita tidak ada pemasukan, tapi mereka itu profesional. Pembayaran gaji tetap rutin walaupun hanya 50% karena memang itu yang disepakati. Ini bisa menjadi contoh untuk klub lain. Klub profesional itu harus seperti ini, ujar Robert Rene Albert. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi membatalkan ajang AFC Cup 2020 dengan alasan force majeure. Hal ini diakibatkan pandemi COVID-19. Ini artinya langkah Bali United dan PSM Makassar harus terhenti di ajang ini. Namun baru-baru ini AFC memberikan kesempatan kembali pada Bali United dan PSM untuk berlaga di Piala AFC 2021 dengan alasan Liga Indonesia tak jalan. Ini artinya wakil Indonesia di AFC 2021 masih diisi oleh juara Liga 1 2019 Bali United dan juara Piala Indonesia PSM Makassar. Hal ini tentu membuat kecewa para kontestan Liga 1 2020 yang memang mengharapkan bisa tampil di AFC. Ada 4 tim yang sangat berambisi dan paling berpeluang tampil di Piala AFC 2021, yakni Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen, Arema FC yang sangat ingin tampil di Piala AFC, Madura United, dan Persija Jakarta. Bahkan Arema dan Persija telah menambah amunisi agar bisa juara di Liga 1 2020 dan tampil di ajang AFC. Namun harapan itu sirna. Pasalnya Piala AFC 2021 tetap akan diwakili Bali United dan PSM Makassar. Hal inilah yang akhirnya membuat Arema, Persija, dan Madura mulai mengurangi intensitas latihan. Pasalnya mereka menganggap percuma juara Liga 1 jika tak bisa tampil di Asia. Namun tak demikian dengan Persib. Menurut pelatih Rene Albert, Persib tak terlalu memikirkan soal tampil di Asia. Yang paling penting adalah berprestasi dulu di dalam negeri. Soal kesempatan tampil di Asia dalam sepak bola segala hal bisa terjadi, dan harapan itu pasti selalu akan ada. Ya, jika mendengar hal ini tentu cukup kecewa, karena tampil di Asia itu suatu kebanggaan. Tapi kami memang tak terlalu memikirkan hal itu. Memang kami pun ingin tampil di Asia. Tapi jika keputusan AFC seperti itu, apa boleh buat? Tapi dalam sepak bola segala hal bisa terjadi dan berubah, ujar Robert Rene Albert. Baru-baru ini PT LIB berencana memperpanjang masa bursa transfer. Bursa transfer yang semula hanya dari 21 September dan berakhir 18 Oktober kemarin nampaknya akan diperpanjang. Hal ini alasan PT LIB karena liga yang belum dimulai. Namun beberapa pengamat sepak bola menilai keputusan ini tak aneh. Pasalnya para anak emas PSSI seperti Arema,
Madura dan Persija hingga saat ini masih belum lengkap skuadnya. Jadi selama 3 tim ini belum lengkap skuadnya, bursa transfer pasti akan terus diperpanjang. Juga kemungkinan liga akan digelar jika 3 tim ini telah lengkap skuadnya. Kini jelas permasalahannya kenapa liga belum juga digelar. Karena bukan hanya semata izin dari kepolisian, tapi juga ada faktor politik di sana. Polemik rencana uji coba Madura United dan Arema FC terus bergulir. Para klub merasa janggal dan heran jika uji coba Arema versus Madura itu bisa digelar. Pasalnya liga saja tak dapat izin, lalu kenapa uji coba ini bisa diberi izin? Padahal sebelumnya beberapa klub juga berencana lakukan uji coba, seperti Persib versus PSKC, Persikabo versus Persita, Persebaya dan Persipura. Namun semuanya batal karena tak dapat izin. Namun rencana Arema pada tanggal 21 nanti yang akan uji coba dengan Madura sepertinya akan terlaksana. Ada apa dengan kepolisian? Kenapa pilih kasih seperti ini ya? Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.